Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Safitri dari kelas Hukum 7A1, NPM 171200000101. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi perkuliahan Hukum Perbankan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum perbankan. Menurut Munir Fuadi, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenan dengan dunia perbankan. Yang selanjutnya ada pengertian dari bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk dapat memperoleh fasilitas kredit yang diinginkannya. Selanjutnya ada penggolongan dari bank. Penggolongan dari bank yang pertama, bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah. Dan selanjutnya ada perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama ada berdasarkan sumber hukumnya, yang kedua cara memperoleh keuntungan, yang ketiga sifat angsuran, yang keempat lembaga pengawas, dan yang kelima cara penyelesaian sengketa. Berdasarkan sumber hukumnya, yang pertama, pada bank konvensional meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan bank syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, cara memperoleh keuntungan. Pada bank konvensional diperoleh dari bunga, sedangkan bank syariah diperoleh dari bagi hasil. Yang ketiga, berdasarkan sifat angsurannya. Pada bank konvensional, sifat angsurannya dinamis atau dapat dikatakan selalu berubah-ubah, sehingga sering terjadi hal yang tidak dikehendaki sebelumnya, seperti wan prestasi. Sedangkan pada bank syariah, sifat angsurannya statis atau dapat dikatakan selalu tetap, dikarenakan tidak ada unsur bunga di dalamnya. Yang keempat, lembaga pengawas. Pada bank konvensional, dalam hal pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia pada bagian makronya, sedangkan pada bagian mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pada bank syariah, dalam hal pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan yang kelima, berdasarkan cara penyelesaian sengketa. Pada bank konvensional, dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi atau pengadilan negeri setempat, dan non-litigasi atau dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Sedangkan pada bank syariah, dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi atau pengadilan negeri setempat, dan litigasi atau dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan arbitrase. Dan yang selanjutnya ada asas-asas dalam perbankan. Yang pertama ada asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau produk yang ada di bank harus memenuhi setiap kebijakan-kebijakan dari bank itu. Yang kedua, asas kepercayaan adalah suatu asas yang mengatakan
bahwa pada saat bank mengadakan suatu hubungan hukum dengan nasabahnya itu harus didasarkan pada kepercayaan. Yang ketiga, ada asas kerahasiaan bank. Adalah suatu asas yang mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, bank wajib menjaga setiap data keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Dan yang keempat ada asas mengenal nasabah, adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, ada pengertian kegiatan usaha funding atau penghimpunan dana. Kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli atau mengambil dana dari masyarakat luas. Selanjutnya ada contoh dari kegiatan funding atau penghimpunan dana. Contoh dari kegiatan funding itu ada 3. Yang pertama ada simpanan tabungan, yang kedua ada simpanan giro, dan yang ketiga ada simpanan deposito. Yang terakhir ada perbedaan antara simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Yang pertama, berdasarkan pengertiannya, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan didasarkan pada suatu kesepakatan. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan didasarkan pada suatu kesepakatan. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan waktu tertentu. Yang kedua, berdasarkan jumlah penarikannya. Pada simpanan tabungan, cara penarikannya ada batasnya. Pada simpanan giro, cara penarikannya tidak ada batasnya. Dan pada simpanan deposito, cara penarikannya tidak ada batasannya. Yang ketiga, berdasarkan suku bunganya. Pada simpanan tabungan, dalam hal suku bunganya lebih sedikit. Pada simpanan giro, dalam hal suku bunganya lebih sedikit. Sedangkan simpanan deposito, dalam hal suku bunganya lebih banyak. Dan yang keempat, berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaannya, pada simpanan tabungan, dalam hal kegunaannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendakinya. Pada simpanan giro, dalam hal kegunaannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendakinya. Sedangkan pada simpanan deposito, dalam hal kegunaannya dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendakinya. Demikian penjelasan saya terkait dengan materi perkuliahan hukum perbankan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.